Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ekonomi Indonesia pada era Soekarno. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang masa ekonomi perang, kemudian masa ekonomi liberal, maka pada saat ini kita akan membicarakan masa ekonomi komando atau ekonomi terpimpin. Nah, jadi Indonesia setelah melewati masa perang sampai 49, kemudian menjadi sebuah negara yang merdeka diakui secara internasional, kita melakukan berbagai hal kebijakan, tapi ternyata dalam pandangan Presiden Soekarno ini adalah suatu yang kebablasan, maka pemerintah Presiden Soekarno menerapkan atau mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959, yang mana dekret ini merubah haluan ekonomi kita dari yang liberal menjadi terpimpin, termasuk politik kita dari politik yang liberal menjadi politik yang terpimpin. Jadi 5 Juli 1959 adalah titik balik dari sistem ekonomi liberal kepada terpimpin. Nah, beberapa hal yang terjadi pada masa Presiden Soekarno di sektor moneter adalah melakukan yang disebut dengan sunering. Jadi pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang dia tujuannya untuk mengendalikan moneter atau rupiah kita pada masa 59 sampai 65. Nah, di antaranya kebijakan-kebijakan itu adalah menurunkan nilai uang. Secara fiskal, ekonomi kita 1959 sampai 1965 cukup dodoran sekali, terutama mendekati 1965. Jadi kalau Anda melihat dalam grafik ini terjadi kenaikan yang sangat tinggi. Jadi sejak 1959 defisit kita masih ada dan cukup besar, tapi 1965 defisit kita sangat-sangat jauh sekali. Pendapatan kita di bawah 1 miliar rupiah, berarti 1.000 triliun, tapi belanja kita 2.500 triliun. Sehingga jomplang sekali, ini yang menyebabkan defisit kita sangat membengkak, besar sekali. Jadi kita harus membiayai pengeluaran pemerintah dengan cara mencetak uang salah satunya, selain dengan menambah hutang. Akibat yang paling kentara jelasnya di inflasi. Inflasi kita kalau Anda ingat lagi di pertemuan di video sebelumnya adalah sudah hanya 2 tahun di bawah 10%, tapi di banyak tahun itu bahkan sampai 70%. Nah, itu belum apa-apanya dibanding inflasi di periode 1959 sampai 1965. Karena inflasi kita mendekati angka 600%. Jauh sekali. Jadi 1959 inflasinya tinggi, tapi dia di bawah 100%. Jadi satuannya tidak 0 ke 10 lagi, tapi 0 ke 100. Karena di sini, terutama dari 64 ke 65, inflasinya sangat cepat untuk naik, menyebabkan kekacauan ekonomi ini terjadi pada masa ini. Nah, jadi pemerintahan menaikkan belanja negara, melakukan pencetakan uang, menyebabkan inflasi naik mendekati 600%. Ini bisa kita lihat indikasinya melalui slide selanjutnya. Nah, jadi kita lihat sekali lagi yang berwarna biru tua adalah uang kartal, yang berwarna biru muda uang lira. Jadi kita lihat pertambahan jumlah uang yang mencolok dari 1964 ke 1965. Jadi setiap tahunnya pun sebenarnya sudah bertambah uang itu, dicetak dalam jumlah yang sangat besar oleh pemerintah.
Puncaknya dari 1964 ke 1965 dicetak dalam jumlah besar dalam rangka membiayai belanja negara. Untuk apa belanja negara tersebut? Tentu untuk berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan pemerintahan yang dilakukan pada era Presiden Soekarno ini. Jadi tadi fiskal kita sangat defisit, kemudian inflasi kita sangat tinggi karena jumlah uang beredar kita juga bertambah sangat banyak sekali. Nah, di masa ini ditandai di akhir 1965 ini secara politik, jadi kita bicara di luar ekonomi, secara politik ditandai dengan adanya G30S atau Gestapo atau Gestok, gerakan 30 September, di mana terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat yang menjadi titik balik dari pemerintahan Soekarno. Jadi memang 65 ini secara politik kita mengalami krisis, secara ekonomi juga kita mengalami krisis. Ekonominya tandai dengan defisit fiskal yang besar, kemudian jumlah uang beredar yang meningkat tinggi, dan inflasi yang sangat tinggi juga. Nah, barulah pasca 65 ini kita berbicara tentang pemulihan ekonomi. Karena 65 juga menjadi titik balik G30S ini, menjadi titik balik dari era pemerintahan Soekarno yang kemudian beralih ke presiden selanjutnya. Ini untuk pengantar diskusi kita. Jadi teman-teman secara lebih luasnya tentang sejarahnya memang sudah dapatkan di pelajaran sekolah, dan kita akan membahasnya spesifik di ekonomi. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan periode ini, karena kita sedang melewati periode yang jatuh, kita bisa diskusikan di forum kelas virtual. Cukup sekian untuk periode 1959 sampai 1965. Kita lanjutkan di masa transisi 1965 sampai 1968. Terima kasih.